Salam, selamat malam Malam. Bapak, teman-teman sekalian. Ya, malam hari ini kami dari kelompok 2 ya diberikan kesempatan. Kami yaitu saya Efraim, kemudian Pak Yunas dan Pak Yance Wantik. Kami bertiga setelah mendapatkan tugas ini kami tempat yang berjauhan kami berhubungan lewat telepon dan kami mencari judul. Memang kami ambil dari jurnal-jurnal. Ini kami angkat pentingnya urapan Roh Kudus bagi anak-anak sekolah minggu, karya Rui Hastuti MTH. Kenapa kami mengangkat judul ini? Karena bagi kami sebagai seorang konselor Kristen, bagi kami hal yang paling utama adalah harus seorang konselor itu dipenuhi Roh Kudus. Ada urapan Roh Kudus ketika dia memberikan arahan, ketika dia memberikan konseling kepada pasiennya, ya, kliennya, sehingga Roh Kudus ini akan memberikan dia kekuatan, memberikan dia kemenangan, sehingga menuju kepada keberhasilan dari masalah yang dihadapi. Nah, pertama kita akan melihat latar belakang, ya, pendahuluan lebih dahulu ya. Bagaimana latar belakang, apa sih generasi penerus itu? Generasi itu adalah generasi. Kalau dalam kekristenan itu sebenarnya ada yang lebih penting daripada itu, adalah generasi keturunan ilahi. Nah, ini yang sebenarnya tugas kita sebagai seorang hamba Tuhan. Bagaimana melihat anak-anak kita, ya, mereka itu menjadi generasi yang mewarisi janji Allah, ya. Jadi itulah pentingnya pelajaran konseling ini. Saya sendiri sangat sangat mengakui bahwa pelajaran konseling ini sangat dibutuhkan. Nah, di dalam pendidikan ada empat macam pendidikan yang didapat oleh seorang anak, ya. Yang pertama itu mereka akan dapatkan dari rumah. Ya, tentunya peran serta orang tua sangat berpengaruh di situ. Kemudian yang kedua dia dapatkan di sekolah. Nah, di sekolah ini tentunya ada guru. Dan yang ketiga adalah di gereja. Nah, di gereja ada gembala sidang atau pendeta, ya. Dan yang keempat adalah lingkungan masyarakat. Di sini juga memberikan pengaruh pendidikan, ya. Nah, nyatanya kita lihat pada umumnya, ya, anak-anak ini melakukan setelah mendapatkan pendidikan masih banyak yang melakukan kejahatan, melakukan hal-hal yang nakal, hal-hal yang tidak benar sehingga berakibat pada kejahatan. Misalnya berbohong, kemudian meningkat menjadi mencuri, kemudian berkelahi, menyakiti orang lain, bahkan ada sekarang kita lihat ada yang sampai pukul gurunya, membunuh orang tua, membunuh guru. Itu sudah tidak hal yang baru lagi, tapi sudah sering kita dengar hal ini. Nah, apalagi di zaman modern sekarang ini, di mana teknologi semakin maju, media mudah diakses, ya. Berita-berita tentang kekerasan, pornografi, berita tentang perlakuan-perlakuan kasar, itu mulai diterapkan oleh iblis, masuk lewat itu, termasuk lewat game-game anak-anak, dan merupakan satu ikatan. Nah, ini yang kemarin disaksikan oleh Pak dosen, bagaimana seorang anak yang diikat oleh game. Nah, ini memang sangat berbahaya sekali, ini bisa merusak generasi. Nah, untuk itulah kami angkat peranan Roh Kudus dalam perkembangan anak ini, ya, konseling anak. Nah, yang pertama
Kalau anak-anak itu sudah menjadi tindak kejahatan semakin tinggi, tentu yang dihasilkan bukan generasi yang baik, tapi generasi yang tidak berkualitas. Itu untuk secara umum ya, secara sekuler. Nah, apalagi yang kita harapkan kalau secara rohani, bagaimana bisa menghasilkan satu generasi ilahi yang baik. Nah, untuk itu kita bersyukur karena firman Tuhan, ya kita lihat saya akan bahas ini sampai slide yang ke-8 ya. Nanti teman saya Pak Yance Wantik dan Pak Yunus akan melanjutkan. Kita lihat di dalam firman Allah di dalam Yoel pasal 2 ayat 28 dan 29. Mungkin saya baca dulu ya. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari itu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, kita lihat bagaimana sebenarnya firman Allah, atau kita katakan Tuhan sebenarnya sudah menjanjikan bahwa pekerjaan Roh Kudus di akhir zaman ini ya sangat penting, sangat berpengaruh. Bagaimana seandainya Roh Kudus tidak ada di zaman ini? Khususnya tentang perilaku anak, ya. Karena firman Tuhan sudah menyatakan di Yoel ini bahwa di hari-hari terakhir anak-anak itu juga akan bernubuat. Nah, mereka akan melakukan menyatakan firman Allah juga. Mereka akan menjadi satu generasi yang seturut kehendak Tuhan. Nah, ini yang menjadi menarik sehingga kita melihat kaitannya dengan konseling ini, antara konselor dengan yang dikonseling, bahwa ini adalah satu pekerjaan Roh Kudus. Nah, kemudian kita akan masuk apa sih sebenarnya urapan Roh Kudus itu? Ya, kita mulai masuk apa sih urapan Roh Kudus itu. Nah, pengertian urapan Roh Kudus ini di dalam Perjanjian Baru, ya, artinya di dalam Perjanjian Baru itu ditulis bagaimana diurapi dengan minyak. Tanda merupakan tanda dari pengurapan Roh Kudus. Ya, ada urapan Nabi. Ya, di situ bisa saya ringkas ini ya. Ada di 1 Raja-Raja 19 ayat 16. Kemudian ada urapan imam, seorang imam diurapi dengan minyak. Kemudian ada urapan raja. Ya, raja itu di dalam 1 Samuel pasal 10 ayat 1. 1 Raja-Raja 1 ayat 34 juga ya. Nah, sebelum nabi, imam atau raja itu melakukan tugasnya, maka terlebih dahulu mereka itu harus mengalami pengurapan. Mereka harus terlebih dahulu diurapi oleh Roh Kudus sendiri. Supaya apa? Supaya mereka mempunyai kuasa, mempunyai wibawa dan kebijaksanaan dari Allah. Sehingga mampu mereka melaksanakan tugas, mampu mereka menjalankan tugasnya dengan baik, dengan seturut dengan kehendak Allah. Dalam Perjanjian Baru, ya, bentar ya. Nah, dalam Perjanjian Baru, di situ Allah mengurapi di dalam Kisah pasal 10 ya ayat 38 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya. Jadi bagaimana kita melihat bagaimana kuasa Roh Kudus yang Tuhan janjikan mulai dari zaman gereja mula-mula sampai generasi kita sekarang ini. Tanpa Roh Kudus kita tidak punya kuasa. Ya. Nah, di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 dikatakan, sebentar ya saya buka Kisah Rasul. Dikatakan itu kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, ini ya, kalau Roh Kudus turun atas kamu.
Jadi itu merupakan satu tekanan bagaimana kita menjadi seorang konseling, ya. Kita akan berhasil jika Roh Kudus turun ke atas konselor itu. Ya mungkin kalau secara sekuler mereka konseling orang yang tidak percaya Tuhan, mereka tanpa Roh Kudus. Tapi kalau dengan anak-anak Tuhan yang menjadi konselor, mereka punya kuasa. Kalau Roh Kudus turun atas kamu, jika Roh Kudus turun, kemudian diimpartasikan kepada yang dikonseling atau kliennya, sehingga mereka sehati menurut firman Tuhan dan mereka akan menemukan jalan keluar. Nah, menurut firman Allah, kita di sini, saya melihat di sini sesuai buku ini ada mengangkat tiga pribadi, ya, tiga anak, tiga contoh anak yang dalam urapan. Yang pertama adalah Samuel. Ayatnya itu kita bisa baca di 1 Samuel 3 ayat 19. Ya memang di sini nggak ada kayaknya, tapi ayat 19 ini saya mau tekankan di situ. Sebentar saya baca ya. 1 Samuel pasal 3 ayat 19. Di situ ditekankan bagaimana Samuel semakin besar dan Tuhan menyertai dia. Dan tak ada satupun dari firman-Nya yang dibiarkan gugur. Jadi Samuel bagaimana menempatkan firman Allah dengan baik. Ya. Dia selalu taruh firman dalam hatinya dengan baik. Tentu Roh Kudus membimbing dia. Nah, yang kedua kita melihat bagaimana Yohanes Pembaptis yang penuh dengan Roh Kudus. Ya, pribadi Yohanes Pembaptis ini seorang nabi yang mendahului kedatangan Tuhan, kelahiran Tuhan di bumi. Di situ dikatakan bahwa sejak dalam kandungan, Lukas 1 ayat 15. Sejak dalam kandungan Roh Kudus, dia penuh dengan Roh Kudus. Dan dikatakan juga orang tuanya adalah orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Bahkan orang tuanya sendiri penuh dengan Roh Kudus. Itu ayat 6 ya, Lukas 1 ayat 6. Sangat jelas dikatakan bahwa orang tuanya penuh dengan Roh Kudus. Jadi kalau Yohanes Pembaptis, dia sampai dilahirkan kemudian dalam bimbingan orang tua. Orang tuanya sendiri penuh dengan Roh Kudus. Dia bagaimana selalu membimbing anak dengan Roh Kudus. Dia juga sudah dipenuhkan Roh Kudus dari dalam kandungan. Nah, itu sebabnya Tuhan memakai dia, Yohanes Pembaptis. Tuhan pakai dengan kuasanya. Dan yang ketiga adalah pribadi Yesus, Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus ini di dalam Matius 1 ayat 18 dikatakan bagaimana Maria itu mengandung dari Roh Kudus. Sangat berbeda dengan Yohanes Pembaptis. Kalau Yohanes Pembaptis, dia di dalam kandungan dipenuhi Roh Kudus. Sementara Yesus, dia dari Roh Kudus. Nah, jadi memang Roh Kudus ini adalah satu kekuatan ya, satu pribadi Allah yang sangat diperlukan. Kemudian dikatakan di dalam Lukas 1 ayat 34 dan 35. Roh Kudus turun ke atas Maria dan anak itu disebut kudus. Jadi Roh Kudus itu juga turun kepada orang tuanya yang adalah nantinya akan menjadi pembimbing anak. Ya, jadi Roh Kudus waktu Yesus dibaptis, Roh Kudus turun dalam burung merpati, dalam bentuk burung merpati, dan juga Roh Kudus juga turun kepada orang tuanya. Nah, dari sini kita bisa melihat peranan Roh Kudus. Karena Yesus sendiri sebelum memulai pelayanan publiknya, Yesus itu dipimpin dengan Roh Kudus. Waktu dia habis dibaptis, Roh Kuduslah yang membawa Yesus ke padang gurun untuk berhadapan dengan iblis.
Nah, bagaimana kalau kita sebagai konselor, kita mau berhadapan dengan orang yang bermasalah? Kalau kita tidak memiliki Roh Kudus, sedangkan Yesus sendiri dipimpin. Di situ kita bisa baca di Matius pasal 4. Jadi Roh Kudus membawa Yesus. Atau bisa kita baca ya, coba saya. Matius pasal 4. Ayat 1. Pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Ya, ini penting sekali. Poin yang sangat penting buat Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus bisa mengalahkan setiap permasalahan yang dihadapi anak-anak Tuhan zaman sekarang. Harus ada Roh Kudus. Karena Yesus sendiri adalah satu pribadi, ya, Allah Tritunggal, ya. Roh Kudus itu satu kekuatan, satu pribadi yang bekerja sama di dalam Yesus sebagai satu kekuatan. Powernya dari Roh Kudus. Kita harus sebagai konselor juga harus dipenuhi oleh Roh Kudus supaya ada kuasa dalam hidup kita, ada wibawa. Ingat, bukan kita yang memberikan kemenangan, kelepasan, tapi Tuhan Yesus yang memberikan melalui Roh Kudus dan firman. Ya, sekian bisa dilanjutkan oleh teman saya, Yan Cewantik. Terima kasih.